Kehidupan kita penuh dengan sesuatu yang bergerak. Tubuh kita, mesin-mesin, alat transportasi, pembangkit listrik, rudal dan senjata, planet dan tata surya, bahkan atom-atom yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata kita, itu juga bergerak loh anak-anak. Dan fisika akan sangat akrab dengan itu semua. Nah, salah satu komponen yang ada pada benda bergerak itu adalah usaha. Dan untuk melakukan gerakannya itu, semuanya kan juga butuh energi. Dan itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang usaha dan energi. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Semua benda, misalkan sepeda motor, itu hanya akan bergerak alias berpindah tempat jika mendapat gaya. Boleh ditarik, boleh didorong. Nah, tarikan atau dorongan tadi anak-anak, jika berhasil membuat sepeda motor itu berpindah tempat, maka itu semua sudah bisa kita sebut sebagai usaha. Nah, secara umum bisa kita lambangkan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Dengan F alias force, itu adalah lambang untuk gaya, satuannya Newton. Dan S adalah lambang untuk perpindahannya, satuannya adalah meter. W besar alias work, itu adalah lambang untuk usaha, satuannya boleh Newton meter atau disingkat Nm, atau sama dengan Joule atau J besar, itu untuk menghargai sang penemu. Lalu, apakah semua benda yang ditarik atau didorong itu pasti memiliki usaha? Jawabannya belum tentu. Jangan lupa anak-anak, syarat agar ada sebuah usaha itu adalah ada perpindahan dari benda yang didorong atau ditarik itu. Jadi tidak peduli seberapapun besarnya kekuatan dorongan yang diberikan kepada sepeda motor, kalau sepeda motornya tidak bergerak, maka dianggap tidak melakukan usaha alias usahanya sama dengan nol. Pernah lihat ini kan? Nah, itu dia contohnya. Karena gaya adalah besaran vektor, maka arah dari gaya itu sangat penting untuk diperhatikan anak-anak. Misalkan, kereta mainan yang ditarik sejajar dengan lantai dengan gaya F, usahanya pasti akan berbeda dengan tarikan yang miring ke atas membentuk sudut terhadap lantai. Nah, contoh ini, kira-kira mana yang terasa lebih berat? Apakah menarik tambang secara segaris dengan tali, atau menarik dengan membentuk sudut terhadap tali? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Nah, jika gaya yang diberikan pada sebuah benda itu ternyata tidak segaris dengan arah perpindahannya, alias membentuk sudut, maka usaha dapat dihitung dengan cara W sama dengan F dikali cos theta dikali dengan S. Jadi theta di sini maksudnya adalah sudut yang dibentuk antara garis perpindahan dengan arah gayanya. Di dalam fisika, energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Ibaratnya orang yang mengangkat beban, tangan yang mengangkat ini adalah gayanya. Tapi kekuatan agar tangan itu mampu mengangkat itu adalah yang disebut dengan energi. Jadi ketika bebannya diangkat, maka bergeraklah beban tersebut. Terus kalau buah jatuh dari pohon, buahnya kan berpindah tempat tuh, dari atas ke bawah. Lalu siapa yang menariknya? Dan dari mana sih sebenarnya asal kekuatan tarikan itu? Atau gini nih, ketika sebuah bola dilempar, maka bolanya kan terbang tuh, lalu terbentur dinding. Kira-kira apa yang terjadi sama dindingnya? Berbunyi. Kira-kira dari mana ya kekuatannya sampai membuat dindingnya jadi bunyi? Nah, semua benda yang bergerak tadi ternyata memiliki energi. Nah, itulah yang disebut dengan energi gerak. Jadi anak-anak, energi gerak atau disebut juga sebagai energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Jadi dirumuskan sebagai berikut. EK alias energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatannya dikuadratkan. Jadi M itu adalah lambang dari massa, satuannya kilogram. V itu adalah lambang dari kecepatan bergeraknya, satuannya adalah meter per second.
Sehingga satuan dari energi itu adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat alias joule. Sama bukan dengan satuan dari usaha? Nah, oleh karena itu, secara dimensi, energi itu setara dengan usaha. Lalu kalau buah jatuh dari pohonnya, saat jatuh ke tanah, kan juga terdengar tuh bunyi gedebuk. Kalau letak buahnya ternyata lebih tinggi, maka bunyi gedebuknya pasti juga akan lebih keras. Artinya, makin tinggi letak benda dari permukaan tanah, maka makin besar energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya inilah yang disebut dengan energi potensial. Jadi secara umum bisa dituliskan EP alias energi potensial itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya dari permukaan tanah. Dengan M itu adalah lambang dari massa, satuannya kilogram. G adalah lambang dari percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan H alias height adalah lambang dari ketinggian, satuannya adalah meter. Jadi energi potensial alias EP itu memiliki satuan kilogram meter kuadrat per second kuadrat alias joule. Nah, sekarang perhatikan. Benda yang berada di ketinggian itu memiliki energi potensial. Ketika bendanya terjatuh, energi potensial ini berubah menjadi energi gerak. Saat bendanya menyentuh tanah, terdengar bunyi yang keras, gedebuk. Nah, itu artinya energi gerak tadi itu berubah menjadi energi bunyi. Jadi anak-anak, hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk pembahasan soal tentang usaha dan energi, saksikan video berikutnya ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe juga agar video-video yang lain juga semakin bagus. Sampai jumpa!